Tiada hari tanpa bersosialisasi dan belusukan apalagi menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Bagi Rudi Hermanto selaku anggota DPRD Provinsi Sumut yang incumbent tiada kata lelah, tiada hari tanpa belusukan bersosialisasi dan menyerap aspirasi turun langsung ke masyarakat, baik masyarakat pesisir dan nelayan, masyarakat pinggiran Sungai Deli, pinggiran rel kereta api maupun masyarakat adat guna dapat membuktikan pengabdiannya di masyarakat. Apalagi perahu parpol yang diawaki Rudi Hermanto sudah dikenal PDI Perjuangan sebagai partainya Wong Cilik. Sehingga tak guna heran bila kepiawaian Rudi Hermanto banyak menuai apresiasi dan dukungan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Sumut. Terbukti dukungan mengalir dari sejumlah elemen masyarakat masing-masing dari Forum Komunikasi Anak Medan, Forkam, diketuai Adam Malik SH, Ketua Umum BKMHAD, Badan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Deli, diketuai Datuk Aril Kalima Syahada, Ketua Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia, FKPPAI, Kota Medan Kisimba Dipo alias Bobby, Ketua RBBS, Relawan Bencana Bergerak Sosial, Medan Marelan, diketuai Zulkarnaen serta tim Media Center Rudi Hermanto. Pertemuan penuh keakraban dan rasa kekeluargaan pada 4 elemen masyarakat yang difasilitasi Sujono Halim alias Acong tersebut digelar Rudi Hermanto Caleg DPRD Provinsi Sumut nomor urut 9 Dapil Medan A ini terlaksana di RM Lumbung Kuliner Jalan Tanah 600 Medan Marelan, Rabu sore, tanggal 31 Januari tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut Rudi Hermanto memaparkan program kerjanya ke depan serta program kerja yang telah dilaksanakannya sebagai anggota DPRD Sumut. Lebih lanjut Rudi Hermanto mengatakan, sehari-hari, apa yang sudah saya lakukan bertahun-tahun, itulah yang saya harus sampaikan. Kalau saya harus mengatakan besok pilihlah saya akan ini, saya rasa itu hal yang mungkin bukan tipe saya. Saya sudah melakukan ini bertahun-tahun dan tidak pernah berhenti menjadi seorang yang berkepribadian yang bisa di-tracking apa yang sudah saya lakukan melalui berbagai sosial media yang saya siapkan. Sebetulnya banyak ide-ide brilian ya. Saya sudah banyak diskusi dengan perempuan nelayan. Ada salah seorang perempuan nelayan namanya Nilawati. Dia itu sangat luar biasa. Dia sampai sudah diundang bahkan ke luar negeri. Ini perempuan pintar, cerdas, dan memang anak nelayan. Kita diskusi bagaimana membuat peye dari ikan dan lain sebagainya. Ini juga perlu kehadiran negara dalam rangka menciptakan bagaimana rasa tepung cita rasa itu agar lebih sempurna untuk dapat dijadikan konsumsi kepada masyarakat. Nah, di sanalah kita nanti akan bisa menghadirkan alat-alat produksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tentunya semua tidak bisa serta-merta seperti membalikkan tangan. Perlu upaya dan konsistensi dan keinginan tulus dari kita sebagai bagian daripada pemerintah atau DPR, DPRD dalam mengajak mitra-mitra kami di dinas-dinas terkait perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Saya pikir perlu sebuah upaya-upaya. Dan ada satu hal lagi barangkali yang kita lupakan. Di Sumatera Utara ini masih sedikit desa wisata. Saya melihat potensi ini ada di Belawan sana. Saya mengunjungi banyak tempat di Indonesia. Tetapi di Sumatera Utara kami sedang menggodok perda ini agar bagaimana Sumatera Utara nantinya mengucurkan dana kepada desa-desa wisata. Karena setiap desa itu kita tidak perlu lagi orang datang berlomba-lomba ke kota untuk cari makan. Cukup di Belawan, ciptakan sebuah sarana yang bagus, ciptakan mereka bisa memanggang ikan di tepi laut, orang akan datang. Berikan pemuda-pemuda tempat parkir, semua bekerja sama. Sehingga kehadiran negara untuk mengangkat derajat rakyatnya itu benar-benar terpenuhi. Sudah belasan rumah kita bedah. Itu bukan dari dana pemerintah, tapi dana dari saya pribadi maupun partisipasi teman-teman yang ingin atau ikut bersumbang dana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tersebut. Selain itu saya juga punya program, yaitu
membantu masyarakat, terkhusus perempuan nelayan yang memang punya waktu yang banyak, tidak bisa ikut turun ke laut. Mereka itu duduk di rumah. Kita akan buat semacam pembelajaran pembesaran kepiting, yaitu semacam apartemen. Itu merupakan proyek saya yang akan saya wujudkan sesegera mungkin, di mana kita ketahui ketika nelayan itu mendarat, ada hasil tangkapan-tangkapan ikan-ikan yang tidak memenuhi standar untuk dibeli oleh pabrik, itu tercecer di sampan-sampan, sering saya saksikan. Dan ini sangat berguna kalau kita punya kepiting. Nah, itu bangkai-bangkai ikan tadi yang kecil-kecil yang tidak termanfaatkan itu bisa dikumpul. Saya lihat ini potensi juga. Selain itu kepiting-kepiting yang ukuran-ukuran yang biasa harganya sangat murah, sampai 25 ribuan. Sedangkan kalau sudah diternak sampai ukuran tertentu, itu akan mendapat harga mencapai 500 sampai hampir 800 ribu per kilo. Jadi disparitas harga kepiting ini, orang di tepi pantai kan sudah jelas airnya air laut, tinggal sedot buat akuarium atau sirkulasi. Nah, disinilah kita berperan bagaimana menghadirkan negara melalui Kementerian Kelautan atau dinas-dinas terkait. Saya akan desak, saya akan wujudkan itu melalui percontohan-percontohan. Nah, ketika itu sudah mulai bisa kita laksanakan pada masa-masa mendatang, bagaimana kita edukasi agar seluruh masyarakat di tepi pantai melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Sambil duduk-duduk di rumah, tidak usah keluar, cukup ambil sisa-sisa makanan tadi sore, ya kumpulin, kasih makan kepiting-kepitingnya. Besok pagi juga demikian. Sedangkan air laut sudah ada di pinggir laut, tinggal sedot, saring, dan dialiri. Saya pikir itu upaya-upaya cerdas yang harus kita bangun. Kita tidak boleh berpangku tangan melihat situasi ini. Negara harus hadir, karena tidak semua orang kepingin mereka keluar dari kesulitan itu sendiri. Kita harus ajak mereka, gugah mereka, dan beri pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, dan beri asupan-asupan gizi supaya otaknya terpenuhi agar bisa cerdas. Sementara itu dukungan disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Anak Medan, Forkam, Adam Malik Damanik SH. Menurut Adam, 4 tahun kita sudah tahu benar gimana kinerjanya, gitu. Dia memang benar-benar peduli kepada masyarakat, gitu. Di Dapil Medan A ini kita sudah tahu gitu kinerja Pak Rudi gimana. Jadi alangkah sayangnya gitu kalau kita rekan-rekan, itu rekan media, rekan-rekan di Forum Komunikasi Anak Medan tidak mendukung Pak Rudi, itu alangkah sayangnya. Jadi kami dari Forum Komunikasi Anak Medan gitu dan rekan-rekan media juga di Kota Medan ini siap gitu mendukung Pak Rudi Hermanto untuk duduk kembali di DPRD Sumatera Utara Dapil A, Dapil Medan A. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum BKMHAD Ariel Halimasyahada menyatakan dukungannya terhadap Rudi Hermanto. Badan Kesejahteraan Masyarakat Adat Deli. Jadi kelembagaan kita merupakan berajaskan adat bersudi syara al-sitabullah yang mana di sini semua adalah multi etnis. Jadi kebetulan beliau merupakan sosok bagian daripada lembaga kita, dan kita memang tidak berpolitik. Lembaga adat kita tidak berpolitik, namun siapa yang di dalam kita, siapa bagian di dalam kita, itu wajib kita sokong. Jadi harus hukumnya wajib. Nah, makanya dasar itulah kami bersama dengan kepengurusan BKMHD dan masyarakat adat yang sudah dibentuk, berkewajiban untuk menyokong Pak Rudi Hermanto. Kira-kira apa yang diharapkan kepada Pak Rudi nantinya setelah duduk? Banyak, karena masyarakat banyak keluhan. Banyak masyarakat itu belum mendapat satu hal keadilan. Jadi perlulah satu hal sosok-sosok yang dapat meneruskan daripada aspirasi itu, dan itu benar-benar dari kalangan kita sendiri. Makanya kita bersepakat untuk membantu Pak Rudi ini juga dengan kerelaan hati. Ya, itu jadi satu keharusan yang saya perintahkan kepada semua jajaran kita. Bagaimana mengupayakan aspirasi yang kita angkat nanti bisa dibawa oleh Pak Rudi Hermanto di DPRD Sumut, ya, sampailah pada titik harapan kita. Demikian.
tak mau kalah. Dari Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia, FKPPAI, Kota Medan diketuai Kisimbah Dipo mengatakan, dalam dunia politik ini karena Pak Rudi sudah banyak membantu masyarakat, ya terutama di bidang pertanian, di bidang kesehatan. Jadi saya dari Forum Keluarga Paranormal Kota Medan siap mendukung Pak Rudi untuk maju. Semoga Pak Rudi tetap sehat dan sukses. Ayo mari teman-teman, untuk khususnya paranormal, mari kita bersama-sama mendukung Pak Rudi Hermanto. Salam Rahayu Rahayu. Rudi Hermanto, wajibkan. Gokilkan, wajibkan.